Kalau saya mah begitu dengan dua dokter ini, saya akan menyatakan dengan sebenar-benarnya begitu, tidak perlu takut datang ke RSUD Sleman begitu. Karena tadi ya, Yap. kalau zona hijau kita aman, masuki zona hijau. Kita ternyata panas, masuk juga kita ke zona merah begitu. Jadi Ya. ternyata untuk pintu masuk pun sudah diatur sedemikian rupa. Jadi nggak perlu takut datang ke RSUD Sleman. Ini menjadi tagline Iya. kita begitu. Dok, ini mumpung segmen keempat, ini biasanya banyak di antara keluarga Jogja yang akan kembali mengingatnya, mencatatnya begitu. Saya ingin memberikan informasi, ada layanan baru yang mungkin nanti akan disampaikan Dokter Cahya yang tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lainnya. Monggo silakan Dok, layanan apa saja itu? Ya. Terima kasih keluarga Jogja untuk tadi disampaikan untuk antibodi kuantitatif ya dengan Ariklia itu untuk melihat sejauh mana setelah kita divaksin itu muncul antibodi di tubuh kita. Keuntungannya adalah satu, kalau dia menjadi donor konvalesen bisa dengan menggunakan hasil tersebut. Kemudian kalau dia sudah terbukti bahwa antibodinya mencukupi, tidak perlu terlalu banyak minum vitamin dan sebagainya karena dia sudah antibodinya sudah terbentuk ya. Ini biayanya sekitar 180.000 kalau di RSUD Masih Sleman. worth it, masih aman seperti itu. Untuk kita bisa tahu, kalau ingin tahu, karena ini bukan program nasional, jadi keinginan sendiri. Saya sudah divaksin 2 kali, sudah lebih dari 28 hari kan. Pengen tahu sejauh mana antibodi bisa di sini. Efek atau tidak? Pertanyaan anak-anak sekarang gitu. Itu kan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jadi supaya, oh aku aman mau kelonan karo bojo ceritanya gitu aja ya. Karena tadi sudah tahu, aku udah imun gitu ya. Kemudian yang kedua, klinik vaksin ini yang kemarin baru aja kita diverifikasi ulang ya, oleh KKP ya KKP. Ini kita kemudian juga melayani vaksin untuk internasional. Jadi kalau keluarga Jogja mau ke luar negeri gitu sudah bisa di RSUD Sleman, nanti kita udah ada lisensinya untuk mengeluarkan vaksin perjalanan internasional. Oh, jadi memang ternyata layanan yang diberikan tuh udah sampai titik itu begitu ya. Dok, ini terkait dengan tadi imun begitu. Sebenarnya ini dengan 180.000 ini kita akan tahu begitu terkait dengan sebenarnya imun kita itu di level mana begitu ya. Oke. Dan kalau kita nanti mendapatkannya atau mungkin kita periksa ke sana, ini sebenarnya berapa hari atau berapa jam kita dapatkan begitu? Cepat sekali juga. Itu sama dengan pemeriksaan rapid test, jadi ditunggu bisa. Jadi cepat ya, Dok ya. Dan satu lagi yang paling penting, akhirnya kita jadi percaya juga ternyata kita sudah punya antibodi yang mencukupi begitu, agar kita tidak terpapar COVID begitu. Layanan berikutnya Dok, tadi satu itu, kemudian berikutnya apa begitu yang mungkin menjadi pembeda? Untuk RSUD Sleman sekarang ini kita kembangkan layanan untuk pelayanan kanker atau penanganan kanker dengan kemoterapi. Jadi sudah mau, mungkin tahun ini kita persiapkan, mungkin akhir tahun sudah bisa bergerak untuk layanan kemoterapi karena kanker ini termasuk tertinggi di DIY. Betul Jadi kita terusik sebagai rumah sakit andalannya masyarakat di Sleman ini. Kalau kasus kankernya tertinggi di seluruh Indonesia ini, tidak hanya DIY, bahwa DIY itu termasuk tinggi karena mungkin di sini kulinernya ya makannya banyak, kemudian juga junk food, ya perilaku dan sebagainya, sehingga yang paling penting justru malah kesadaran penduduknya sudah tinggi. Mereka memeriksakan diri. Juga kita mencarinya ke masyarakat juga banyak dengan IVA test dan sebagainya, sehingga angka kanker ini memang tinggi sekali. Dan akhirnya ada layanan? Ada layanan untuk penata laksanaan kanker dengan kemoterapi. Berarti alatnya sudah memenuhi begitu kan ya? Baru kita persiapkan nanti dalam waktu dekat, insya Allah nanti bisa melayani masyarakat Sleman. Wow, ini menjadi hal yang cukup penting ya. Dokter Ino, ini saya ingin menanyakan nih terkait dengan layanan di tengah COVID tentu tetap terjalani dan tetap dijalankan gitu. Mungkin ada informasi Dok, kalau misal gitu, saya nih sebagai masyarakat ingin datang ke RSUD Sleman begitu. Sebenarnya langkah-langkahnya seperti apa dan apa yang bisa saya lakukan? Kanal-kanalnya lewat mana saja begitu? Monggo silakan Dok. Ya, terima kasih Mas Anang. Jadi Rumah Sakit Sleman kan kebetulan letaknya strategis ya. Lebih jalan, di masyarakat tahu, udah banyak tahunnya. Kemudian kadang-kadang kita nggak tahu, pengennya mau datang langsung
daftar atau gimana kita kadang nggak tahu. Jadi kalau biasa seperti biasanya ya datang ke rumah sakit ke pendaftaran, tapi kita juga bisa membuka akses rawat jalan itu langsung melalui online. Online. Ya, melalui WA, daftar dulu, terus nanti akan diarahkan kemudian. Mungkin bisa dicatat nomornya ya. Boleh, ini dia nomor WA keluarga nomor Jogja. WA Rumah Sakit Umum Daerah Sleman untuk pendaftaran di 0815 6300 300. Bagus ya. Saya ulangi lagi ya. Boleh. 0815 6300 300. Oke, ini layanan untuk WA ya? Iya. Artinya daftar, nanti akan ada operator, operator untuk mengarahkan begitu. Ini berarti untuk poli aman ya? Semua poli bisa. Semua poli terbuka. Oke. Kalau mau butuh informasi dulu nggak apa, kita bisa buka di layanan telepon di 0274 868 437 di extension 100. Oke, ulangi lagi, Dok. Silakan. Di 0274 868 437 di extension 100. Jadi bentuk layanan yang ada di RSUD Sleman itu apa saja? Telepon aja nanti. Ya, telepon akan nanti dijelaskan untuk ini, dan untuk ini. Begitu ya. Yep. Oke. Terkait dengan ukuran vaksin nih untuk masyarakat nih sebenarnya, Dok. Balik lagi sih ke tadi bentuk layanan yang ada begitu. Ini sebenarnya ukurannya ke persen atau ukurannya ke angka apa begitu? Mau silakan. Jumlah vaksinnya itu ya? Bukan, terkait dengan itu. Imun. Jadi imunnya. Kan kalau bilang imun, imunnya ini aman nih gitu. Dengan rata mungkin berapa persen begitu. Jadi, yang saya dapatkan begitu. Jadi sebenarnya bisa kita lihat titer antibodinya. Iya. Setiap orang beda-beda. Nanti ada 1 per sekian X, 1 per sekian X. Jadi 1 per 100 sudah bagus. Kemudian, tapi perlu kita ingat, tidak hanya titer antibodi yang penting. Apa itu? Tapi adalah pengenalan sel-sel tubuh untuk sudah mengenal antigen virusnya. Namanya sel memori. Nah, sel memori ini penting. Jadi kadang-kadang mungkin titer antibodinya tidak terlalu tinggi, tapi dia sudah kena sel memori, dah paham tentang musuhnya. Jadi itu nanti akan mengingatkan sistem kekebalan tubuhnya untuk aktif. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan lah. Jadi sebenarnya tidak serta-merta titer antibodinya saja. Tidak serta-merta angkanya saja ya. Tapi pengenalan tubuh terhadap antigen virusnya tadi. Jadi misalnya keluarga Jogja ya, kok ini ada pertanyaan mungkin ya saya baca nih. Saya pingin banget melihat antibodi saya. Berarti dari layanan ini saya akan mendapatkan 2 nih. Satunya angkanya, satu lagi adalah memori tadi ya berarti ya? Ya, kalau angkanya ini didapatkan dengan laboratorium. Tapi kalau memorinya tidak bisa kita nilai dengan laboratorium, tapi itu udah dari tubuh sendiri yang muncul. Gitu ya. Jadi kalau pengen nyoba aja nggak apa-apa. Cuma 180 kan ya? Karena ini adalah salah satu usaha perorangan untuk tahu terkait dengan antibodi. Dan ini hanya dimiliki oleh RSUD Sleman begitu. Kembali lagi layanan kami infokan di 0815 6 300 betul ya? Seperti itu. Atau buat yang ingin mendapatkan layanan apa saja yang ada di RSUD Sleman, silakan ke 0274 868 437 extension 100. Ini menjadi cukup penting. Dokter Cahya, ini menjadi hal yang cukup krusial begitu. Karena kalau kita bilang tahun ini akan selesai pandemi ini juga belum tentu begitu kan ya, apalagi nanti ada pandemi ya, lebih ke endemi begitu. Ini berarti akan lebih lama begitu. Sleman sendiri nih Dok, saya mau menanyakan terutama untuk RSUD Sleman seperti itu. Ada target nggak untuk zero? Jadi untuk zero sekarang nih itu ada nggak begitu? Kalau kita di RSUD Sleman yang penting itu adalah melayani ya pasien-pasien yang terkena COVID ini. Dan membatasi supaya semua yang datang ke RSUD Sleman ini tidak terpapar atau menjadi klaster katakanlah di RSUD Sleman sendiri. Nah ini memang akhirnya akan ke zero tadi kita harapkan. Ya, harapannya begitu kan? Ya, dengan adanya vaksin ini secara nasional kan memang sudah menurun. Nah nanti kita lihat apakah hanya dengan vaksin yang dikejarkan saat ini saja mencukupi. Saya kira tidak. Ini perlu juga prokes tadi kepada masyarakat. Bagaimana mereka melakukan, kalau di kita namanya, kalau Mas Anang tadi 5M, kalau kita Citamas Jajar. Apa tuh Pak? Cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, masnya pakai masker, jajarnya jaga jarak. Cuman itu aja. Nah, kemudian ditambah tadi misalnya ada makan yang bagus, imunitasnya biar terjaga dan sebagainya. Ini kita terapkan. Dan satu lagi, karena pada bulan Ramadan kami harapkan
keluarga Jogja juga untuk melaksanakan germas. Oke. Supaya nanti tetap terjaga kesehatannya di situasi saat kita berpuasa pun kita bisa menangkal COVID itu dengan penerapan germas di masyarakat. Sip. Ini berarti tips yang cukup penting ya, germas agar kita terhindar dari COVID. Dokter Rino, ada tips nggak dok? Buat kita nih, ini buat masyarakat yang mobilitasnya juga angel lah. Ya. Ini loh, berhenti nggak aktivitas itu susah loh dok. Ya. Monggo silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi ini kan di bulan Ramadan ya. Ramadan itu antusiasme masyarakat itu sangat tinggi untuk ibadahnya di pagi hari, terus malam hari taraweh lagi, dan jangan lupa seringnya kadang buka puasa bersama. Buka puasa bareng. Nah ini perlu ya bagaimana ya? Kadang itu dah habit dah. Iya. Dah kiranya kita perlu penjaga aja dengan protokol kesehatan tadi, kemudian juga ya hindari kerumunan. Tetap pakai masker. Ketika sholat sekarang kan dijaga jarak. Betul. Kemudian hanya sholat kalau orang sakit tidak boleh sholat tentunya, yang sakit batuk pilek itu perlu dicamkan benar. Kemudian ketika buka puasa nih kadang-kadang kan sering makan bareng-bareng ya. Betul. Agak susah juga kalau jangan dulang-dulangan ya dok. Ya, lebih gampangnya jangan dulang-dulangan kalau makan dulu pakai masker juga kadang-kadang bingung caranya gimana ya. Dia buka masker sehingga di sanalah harus menjaga jarak tadi, tetap jaga jarak. Makanya hati-hati, kemudian penempatan tempat makan itu pilih yang outdoor juga penting itu. Kondisinya harus sama-sama saling jaga lah, seperti itu. Jadi silakan untuk yang ingin menjalankan aktivitasnya. Tadi kalau dokter menyampaikan poinnya jaga jarak, pakai masker, udahlah itu jadi cukup penting. Penting dan penting banget. Dokter Cahya, Dokter Rino, matur nuwun. Keluarga Jogja, silahkan tetap melaksanakan vaksin sesuai jadwalnya. Karena itu sudah dipastikan dari MUI bahwa itu tidak membatalkan puasa. Karena yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan ya. Tidak berupa zat makanan atau obat dan sebagainya, tapi itu virus yang dilemahkan dan itu tidak membatalkan puasa. Tepatilah jadwalnya supaya nanti kita segera bisa terbebas dari pandemi COVID ini. Tidak meledak menjadi endemi tadi. Kita takutkan betul kalau sampai peran serta keluarga Jogja untuk mendukung ini bagaimana kita melawan COVID ini tidak bareng ya, tidak istilahnya punya satu greget yang sama, tekad yang sama. Nanti kita takutkan sini sudah bagus, sini masih belum bagus, ini ngenain sini lagi, jadi kayak pingpong, akhirnya nggak selesai. Terima kasih. Ini dia salah satu hal yang paling penting dan menjadi catatan dari Dokter Cahya. Sekali lagi terima kasih matur nuwun, selamat bertugas, jaga kesehatan dok. Karena menjadi pelayan masyarakat kan seperti itu ya. Kalau nanti dokternya sehat, jadi yang di layanan pun juga nanti sehat. Jangan lupa untuk segala keperluan layanan kesehatan tidak perlu takut untuk datang ke RSUD Sleman. Saya pamit. Besok kita akan ketemu lagi bersama dengan tamu-tamu yang luar biasa tentunya. Dan harapannya informasi-informasinya juga nanti akan bisa kita berikan untuk keluarga Jogja. Joteng pamit, tetap bersama kami di Sang Aji TV Jogja. Matur nuwun, wassalamualaikum and pareng.